Kalau kalian kesusahan cari keyboard mechanical pre-built yang udah punya 3 mode koneksi dan udah hot swap 5 pin di bawah 500.000, mungkin ini bisa jadi jawabannya. Halo guys, Assalamualaikum, saya Rivaldi dari Real Media. Ya, kali ini kita nyobain keyboard 60% dari Armageddon dengan tipe GMK 100. Sebetulnya keyboard ini udah rilis lama ya, sekitar 1 tahunan yang lalu. Tapi hari ini kita putusin buat bahas keyboard ini karena ternyata keyboard ini sekarang punya sisi spesial yang bisa jadi jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, kita bahas mulai dari layout keyboardnya dulu. Keyboard ini masuk ke layout 60% dengan 63 keys yang udah dilengkapi arrow keys yang letaknya rada miring kayak gini. Sehingga di sini kita dituntut buat bisa adaptasi sedikit biar nggak salah tekan karena kita harus langkahin arrow keys buat nekan tombol tanda tanyanya. Ya walau kayak gitu lumayan lah ya kita udah dapat arrow keys sendiri. Lalu kalau untuk tampilannya yang versi winter kayak punyaku ini menurutku udah cukup oke dengan three-tone color dengan modifier yang agak ke abu-abuan gini dan nggak terkesan norak sama sekali. Tapi balik lagi ya ke preferensi kalian. Tapi kalau pengen varian lain, keyboard ini juga udah rilis 3 varian warna lain yang bisa kalian pilih sesuai hati kalian. Keycapsnya ini pakai OEM profile dengan double injection dengan material ABS yang finishingnya lumayan bertekstur. Lalu ini juga udah tembus backlight, tapi hanya di bagian legendnya aja ya. Dan di bagian sub legend memang belum tembus backlight, tapi masih gampang dilihat karena dicetak lumayan kontras dengan warna keycapsnya. Nah, di sini kita juga bisa lihat detail kecil kayak logo Armageddon di sisi kiri atas dan juga ada di luar kanan bawah. Lalu ada 2 titik LED indikator caps lock dan baterai di bagian atas tengah seperti ini. Lanjut di sisi kiri dan kanannya ini ada aksen lampu RGB yang lumayan mencolok. Lampu ini dan backlight keyboardnya bisa disetting lewat shortcut langsung dari keyboardnya, mau dinyalakan atau dimatikan dan bahkan ganti mode pun juga bisa. Kalau masih kurang puas, kalian bisa juga setting langsung lewat software bawaan keyboard ini. Di sana kalian bisa custom lighting, LED strip maupun backlight keyboardnya dengan berbagai mode kayak efek musik visualizer dan lain-lain. Di sini settingan umum keyboard gaming kayak remap case dan sampai record makro juga udah ada. Dan jujur ya, untuk desain softwarenya ini termasuk yang paling simpel dibanding beberapa software keyboard yang pernah saya coba. Untuk port kabel Type-C-nya berada tepat di bagian tengah. Lalu di bagian belakang ini ada tempat simpan dongle wireless 2,4 GHz, height adjuster dengan 2 tingkatan dan tombol on-off power keyboardnya. Oke, sedangkan untuk build quality keyboardnya ini menurutku udah oke ya, casingnya keras, solid, dan nggak ringkih sama sekali. Kita coba tes bending ya keyboard ini, biar kita tahu seberapa solid keyboardnya. Jadi untuk feel casingnya itu solid banget guys. Jadi nggak kelihatan kayak keyboard murah atau bahkan ringkih gitu ya. Oke, lanjut di sektor switchnya. Dari yang udah kita cek di websitenya, box maupun manual book, Armageddon memang nggak kasih info soal jenis switchnya ini. Tapi kalau kita cek, ini sepertinya pakai TNT pink switch yang sama seperti merek Z sebelah ya, yang dulu pernah kita punya. Kalau dirasakan sih sebetulnya udah enak-enak aja ya, dan mungkin akan lebih enak kalau kalian reloop sendiri. Terus dampener inti kayak case dan platform juga udah dikasih nih. Kemudian kalau di sektor plate ini pakai yang menyatu ke top case-nya dengan bahan plastik sama seperti bagian luarnya. Sedangkan untuk PCB-nya ini udah hot swap universal 5 pin not facing. Lampu LED-nya flat jadi lebih bebas kalian buat gonta-ganti switch. Terus dari websitenya infonya ini udah preloop, begitu juga di bagian stabilizernya. Oke, sekarang kita coba dengerin typing testnya. Let's go.
Feel tekanan switchnya pun juga masih tergolong fun ya buat dipakai buat ngetik. Terus feel hollow-nya juga sebenarnya udah minim karena udah ada dampenernya. Tapi kalau kamu mau lebih enak lagi, kita bisa pertebal case foam di bagian dalam keyboardnya. Lanjut di bagian koneksi. Keyboard ini udah bisa 3 koneksi ya, wired, wireless 2,4 GHz, dan pakai Bluetooth. Koneksi Bluetooth-nya pun juga udah bisa connect ke 3 perangkat sekaligus tanpa harus pairing ulang dari awal. Kalian bisa gonta-ganti perangkat Bluetooth-nya lewat shortcut yang ada di keyboardnya. Overall sih kita nggak nemu kendala di semua koneksi, semua lancar termasuk di mode Bluetooth-nya. Kapasitas baterainya pun juga udah lumayan besar di 2000 mAh yang bakal ngasih jangka waktu pakai yang panjang, apalagi kalau kalian matikan lampu RGB-nya. Di paket pembelian kalian bakal dapetin 2 switch cadangan, kemudian keycaps dan switch puller, terus kabel Type-C to Type-A, manual book, dan kartu garansi. Untuk harganya di official marketplace Armageddon ini dibanderol dengan harga 415.000 dengan 2 tahun garansi. Oke, kesimpulan kita, mungkin keyboard ini bisa jadi jawaban kalau kalian cari keyboard mechanical under 500.000 yang berkualitas, feel ngetiknya enak, bisa 3 koneksi, hot swap 5 pin, dan garansi yang jelas. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Ayo, bantu anak sekolah punya PC di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.